gitu. Kalau Hasto ditangkap, dia kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid 2. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Itu yang mau dibangun dengan podcast itu gitu. Tapi kan Pak Prabowo bukan Belanda. Pak Jokowi bukan Belanda gitu. Dan Mas Hasto bukan Bung Karno. yang saya mau tangkap juga nih Mas Hasto ya, yang saya tangkap nih seolah-olah nih kita masih di zaman kerajaan, nggak ada demokrasi. Itu yang dibangun oleh beliau. Itu yang dikonstruksi oleh beliau, bahwa misalnya Pak Joko, bahwa kita hidup di zaman kerajaan, mau dibikin jadi kerajaan. Loh, kerajaan dari mana kok? De facto de jure sistem kita presidensial. De facto de jure kita demokrasi. De facto de jure ada pemilu. PDI Perjuangan ikut bertarung sebagai kontestan pemilu legislatif. Caleg-calegnya maju, ya. Sekarang dilantik jadi anggota DPR, ketua DPR PDI Perjuangan, ya kan? Kalau kerajaan nggak ada cerita Puan Maharani itu jadi ketua DPR, nggak ada cerita, betul. Ya kan? Rakyat bebas, rakyat bisa memilih mau pilih Prabowo, mau pilih Ganjar atau pilih Anies, gitu loh. Jangan karena rakyat yang milih Ganjar cuma 16%, 17% lalu kalah, lalu disalahkan ini adalah kerajaan, nggak aci dong, gitu. Lagian di podcast itu masa Pak Prabowo ada Pak Jokowi ada Bubi, ada Gibran jadi calon disebut ini kerajaan. Tapi Mbak Puan maju anggota DPR, jadi ketua DPR, anaknya Mbak Puan jadi anggota DPR. Itu nggak disebut sama sekali, kan nggak adil ini. Kemudian ada kawan kita yang harus mundur dari DPR setelah terpilih untuk siapa tuh Dang? Arteria Dahlan. Di atasnya ada lagi 2 orang tuh. Siapa lagi? Kan sebelum Arteria kan ada 1. Ada lagi ya. Kemudian dia nomor 4 kan? Nomor 4 jadi nomor 1. Ada juga tuh yang jadi anggota DPR terpilih lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan gitu. Batal. Jadi anggota DPR gitu. Kawan kita yang masuk juga, Boni Triana. Boni, nanti harus ada di sini ya. Nanti ke sini gitu. Lalu kemudian apa tuh? Intinya dibilang bahwa ini semua adalah kerajaan gitu. Gimana? Sebetulnya yang disebut kerajaan itu sekarang kan partai politik kan? Dalam arti sistemnya ke bawah. Oh gitu. Kerajaan artinya kan partai bisa disebut sebagai kerajaan politik. Terutama yang ketua umumnya nggak ganti-ganti kan? Kenalan. Itu kerajaan yang sesungguhnya. Ya aku udah pules-pules loh. Yang sesungguhnya itu. Kita udah pules-pules ini masih dibongkar lagi. Iya, itu kan kerajaan itu kan ketua umumnya nggak pernah ganti-ganti. Terus kemudian posisi-posisi elit itu memang keluarganya kan begitu kan. Lalu kemudian kalau ada acara-acara bajunya warnanya beda. Itu dia. Ini dapat umpan lambung terus. Saya nggak nyebut nama ya. Saya nggak nyebut nama ya. Iya karena tokoh senior ibu kita semua kan. Ya. Artinya yang kita lihat ini kan kalau dari dulu kan disebut dalam komunikasi era kolonial kan agitprop, agitasi dan propaganda. Apa yang dilakukan dua-duanya sekaligus nih sama Pak? Nggak apa-apa. Jadi Hasto agitprop, saya juga agitprop. Dan memang harus begitu. Itu yang namanya demokrasi. Jadi menghadapi suatu opini, lawan dengan opini juga. Menghadapi suatu podcast, lawan dengan podcast juga gitu. Opini nggak boleh dilawan dengan proses hukum. Betul. Nggak boleh dilawan dengan proses hukum. Opini dilawan dengan opini juga gitu. Nah, soal siapa yang menang, siapa yang lebih dipilih, siapa yang didukung, kembali kepada rakyat. Demokrasi itu demos kratos. Jadi antara Mas Hasto dengan saya ini kita sama-sama berdialektika demokrasi. Bung Indra Piliang dengan Apar Tanjung itu demokrasi itu. Makanya saya minum dulu. Minum dulu. Oke. Jadi ya. Madilog itu apa Madilog? Materialisme dialektikal logika. Itu dia. Bukunya Tan Malaka kan? Ini Madilog. Ya, kalau kita lihat jadi sekarang lagi cuti untuk membicarakan Madilog ini, membicarakan Hasto dan Dirty Vote jilid 2 ini. Karena kayak kita lihat kan kalau Voltaire mengatakan sebenarnya begini. Kalau kita bicara de jure itu aturan mengenai kampanye itu kalaupun saya ini disebut kampanye itu hanya ada di hanya untuk menteri dan setingkat menteri mengajukan cuti kepada presiden. Wakil itu saya suruh staf cek nggak ada. Betul. Tapi saya coba aja lah supaya
apa namanya istilahnya jangan pro kontra, saya cuti ke dalam aja. Jadi kalau saya nggak mengajukan cuti juga sebetulnya nggak apa-apa, nggak diatur kok. Ini loopholes. Kalau gitu. Mas Hasto perlu cuti juga nggak? Enggak lah. Nggak perlu ya? Dia kan bukan pejabat negara kan. Ya. Dia pejabat kerajaan. Kerajaan Banteng. Aduh, Banteng Merah ya. Iya. Tapi dia kan kesayangan. Dia kan tokoh aktivis 80-an kan. Iya. Memang salah satu cirinya kan memang meledak dan bahasanya tinggi. Ya tapi begini sih harapan saya sebagai sekjen sebuah partai besar ya, beliau itu ya harus selektif dalam mengolah dalam menerima informasi dan menyebarkan informasi gitu loh. Kalau beliau nggak cukup selektif dalam menerima informasi dan menyebarkan informasi, ya itu berbahaya karena ini kan partai besar banyak pendukungnya dan posisi beliau strategis banyak yang mendengarkan gitu loh. Itu masalah menurut saya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya Mas Hasto mempersoalkan Pak Jokowi lah, mempersoalkan polisi lah gitu. Ya sekarang kembali kepada Mas Hasto sendiri bagaimana kriteria-kriteria yang beliau pakai dalam menerima informasi dan menyebarkan informasi itu ada nggak sebetulnya gitu. Artinya dan bisa dalam Islam itu kan dalam istilah kita tabayun kan bisa. Ya, saya kan orang yang kalau ada orang yang paling bisa dan berhak menjawab Mas Hasto itu saya pasti. Kenapa? Saya ini korban hoaxnya Mas Hasto. Dituduh sebagai pengatur atau desainer kecurangan pemilu gitu loh. Tapi kan sampai hari ini kan saya pernah nggak melaporkan Mas Hasto? Nggak ada. Ngapain? Pertama nanti saya akan dibilang mengkriminalisasi kan, gitu kan. Yang kedua, ya saya punya prinsip bahwa itu kan opini dari Mas Hasto, saya jawabnya dengan opini gitu. Apalagi sekarang kalau Mr. Kim melaporkan itu pejabat negara yang melaporkan saya. Iya, apalagi sekarang. Iya, dulu aja enggak, apalagi nanti kan. Saya kan nggak mau masuk jebakan Batman-nya Mas Hasto kan. Iya. Saya gitu. Kalau kita lihat dalam pertandingan lagian saya sebetulnya terima kasih sama Mas Hasto. Dia nuding-nuding saya begitu kan saya tambah ngetop. Dan resepnya gampang aja, saya jawab aja beliau itu.